Pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda kekuasaan Allah, "an khalaqalakum," yaitu Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari jenis kalian, maksudnya sesama manusia, azwajan, istri-istri, pasangan-pasangan. Maka tidak mungkin kemudian seorang manusia itu menikah dengan jin, tidak boleh. Maka kemudian tidak boleh manusia itu menikah dengan hewan, karena itu bukan dari jenis yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah, diantara tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian, dari spesies kalian, istri-istri. Kemudian setelah ayat ini, setelah penggalan ini, Allah menyebutkan tujuan pernikahan, yaitu yang pertama, litaskunu ilaiha, supaya kalian itu sakinah, supaya kalian itu sakinah. Lalu apa yang dimaksud dengan sakinah? Jangan-jangan kita selama ini mengucapkan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tidak tahu apa arti sakinah. Jangan-jangan selama kita menikah ini kita tidak tahu apa arti sakinah. Maka kata sakinah, litaskunu ilaiha, di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Makna sakinah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sakinah artinya tastaqiru wa tatma'inu. Tastaqiru, agar kalian itu mapan, stabil, wa tatma'inu, yaitu tenang. Maka yang dimaksud dengan sakinah, tujuan menikah agar mendapat sakinah adalah supaya kita mendapat ketenangan. Maka lumrah jika kemudian ada seorang wanita yang ketika berumah tangga itu menjadi korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, maka lumrah jika wanita ini kemudian meminta cerai dari suaminya. Dan ini boleh di dalam agama Islam. Karena apa? Karena dia tidak menemui ketenangan di dalam rumah tangganya. Dia tidak menemui ketenangan itu pada pasangannya. Padahal tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dari pasangannya. Ini yang pertama, sakinah. Maka kemudian, lalu bagaimana mewujudkan sakinah di dalam rumah tangga? Ada sebuah nasihat bagus sekali dari Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti. Beliau ini mufti di Yayasan Asy-Syabakah Al-Islamiyah. Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti ini mengatakan, kalau ingin menjadi rumah tangga yang mapan, yang stabil, yang tenang, yang sakinah, kata Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, the spouse perception of their duties toward each other. Suami istri harus paham dengan kewajibannya terhadap pasangannya. Yang pertama, kalau ingin menjadi keluarga sakinah, suami istri harus paham dengan kewajibannya terhadap pasangannya. Bukan hanya kewajibannya kepada orang lain, bukan hanya kewajibannya kepada tetangga, tetapi dia harus paham kewajibannya kepada pasangannya. Ini yang pertama, cara mewujudkan keluarga yang sakinah. Kemudian cara mewujudkan keluarga yang sakinah yang kedua, kata Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, yaitu their fulfillment of each other rights. Bagaimana suami istri itu berusaha untuk memenuhi hak pasangannya. Fokusnya itu pada bagaimana memenuhi hak pasangannya. Karena keluarga itu akan rawan konflik, rawan bubar jika setiap pasangan suami istri itu memikirkan bagaimana agar haknya itu dipenuhi. Ini saya suami kok tidak dibeginikan, saya istri kok tidak dibeginikan. Itu suami atau istri yang lebih fokus pada hak dirinya sendiri. Padahal kata Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, kalau ingin keluarga itu sakinah, tenang, maka hendaknya suami dan istri itu fokus bagaimana memberikan hak pasangannya. Setelah yang sebelumnya, yaitu suami istri paham dengan kewajibannya masing-masing kepada pasangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, kalau ingin keluarga itu sakinah, kata beliau, the spouse must strive to overlook mistakes and accept excuses from each other.
pasangan harus bisa memaafkan kesalahan. Pasangan suami istri harus bisa menerima kekurangan dari pasangannya masing-masing. Kita ingin istri kita sempurna padahal kita tidak sempurna. Kita memiliki kekurangan, istri kita memiliki kekurangan, maka yang harus dilakukan, kata Syekh Abdul Al-Faqih Asy-Syinkiti, kalau ingin memiliki keluarga yang sakinah, yaitu dengan saling memaafkan kesalahan, saling menerima kekurangan dari pasangannya masing-masing. Ya sudah, istri kita seperti itu. Yang mau nikah dengan kita ya juga dia kok. Terima saja apa adanya. Kalau dia berbuat salah ya kita nasihati, walau dia bertaubat alhamdulillah. Inilah 3 cara mewujudkan keluarga yang sakinah, kata Syekh Abdul Al-Faqih Asy-Syinkiti. 1. Suami istri harus paham dengan kewajibannya kepada pasangannya masing-masing. Kemudian yang kedua, suami istri harus fokus pada bagaimana memenuhi hak pasangannya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Al-Faqih Asy-Syinkiti, bagaimana pasangan itu harus bisa memaafkan kesalahan pasangannya dan menerima kekurangan pasangannya. Inilah 3 cara mewujudkan keluarga yang sakinah. Sakinah sendiri artinya tastaqirru atau tatmainnu, mapan, stabil, tenang, ketenangan. Keluarga, tujuan berumah tangga itu agar kita memiliki ketenangan. Ingat, kata Syekh Abdul Al-Faqih Asy-Syinkiti, suami istri harus tahu kewajibannya. Kemudian suami istri harus fokus pada memenuhi hak pasangannya. Kemudian yang ketiga, saling memaafkan dan saling menerima kekurangan. Lalu apa kewajiban suami? Apa kewajiban istri? Apa hak suami? Apa hak istri? Ini sebenarnya ada banyak, tetapi tidak cukup waktunya kalau saya harus sampaikan di pagi hari ini, karena nanti kita juga harus menyiapkan anak-anak kita sekolah. Maka akan saya sebutkan satu saja di antara kewajiban suami, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kewajiban suami nomor 1 yang paling utama, yaitu an yu'ashirar rajul mar'ata bil ma'ruf. Seorang suami menggauli, bersosialisasi, bergaul dengan istrinya sendiri dengan cara yang ma'ruf. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Tentang ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Hayyidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ma hakku imro'ati alayya, ya Rasulullah, apa hak istri saya dari diri saya? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tut'imuha idza ta'imta, kamu memberi dia makanan jika kamu makan. Maka sebisa mungkin kalau wahai para suami, jika Anda keluar rumah jajan bakso, jajan mie ayam, jajan nasi goreng, istri Anda tidak ikut istri Anda di rumah, bungkuskan satu, bawakan untuk istri Anda. Syukur-syukur untuk orang tua Anda. Kemudian kata Nabi SAW, wa taqsuha idza iktasaitu, kamu memberi dia pakaian jika kamu membeli pakaian. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, kita membeli pakaian kemudian istri kita tidak dibelikan. Ini kewajiban suami, kata Nabi SAW, wa taqsuha idza iktasaita, kamu memberinya pakaian jika kamu membeli pakaian. Kemudian kata Nabi SAW tentang wa ashiruhunna bil ma'ruf wa la tadribul al-wajh, tidak memukul pada pipi, tidak memukul pada wajah, tidak menampar wajah. Ini adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan yang baik kepada istri, yaitu suami tidak memukul pada wajah, tidak menampar pada wajah. Kemudian kata Nabi SAW, termasuk pergaulan yang baik adalah wala tahjur illa bil bait, tidak memboikot istri, tidak mendiamkan istri di luar rumah. Kalau ingin memboikot istri, di rumah saja.
Kalau ingin mendiamkan istri di rumah saja, tetapi kalau di luar jangan memperlihatkan kalau Anda sedang memboikot istri Anda karena istri Anda sedang melakukan dosa dan belum bertaubat. Inilah makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan ini adalah kewajiban yang nomor satu bagi seorang suami kepada istrinya, dan ini adalah hak istri untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang istri kepada suami, dan ini adalah hak suami, yaitu tajtahidu fi ta'atihi li anna ta'atahu min mujibatil jannah. Seorang istri itu harus berusaha untuk taat kepada suaminya. Seorang istri harus taat kepada suaminya, harus berusaha untuk taat kepada suaminya. Mengapa? Li anna ta'atahu, karena taat kepada suami itu adalah min mujibatil jannah, adalah satu dari sekian penyebab masuk surga. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, dan jika seorang wanita itu melakukan puasa di bulan Ramadan, wa hafidat farjaha, dan jika seorang wanita itu menjaga kemaluannya, memakai jilbab yang benar, memakai busana yang benar, tidak menampilkan kecantikannya di muka umum, tidak menampilkan lekuk tubuhnya di muka umum, kemudian dia menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak pacaran, wa ata'at zaujaha, dan jika seorang wanita itu taat kepada suaminya, taat kepada suami, kata Syekh Abdul Azim Badawi di dalam Al-Wajiz adalah dia taat kepada suami, nurut kepada suami dalam semua hal, asalkan itu bukan maksiat, asalkan itu bukan maksiat, dan juga asalkan itu tidak membahayakan nyawa, asalkan itu tidak membahayakan nyawa. Taat kepada suami dalam segala hal kecuali dalam maksiat. Kemudian yang kedua, selama bukan dalam hal yang membahayakan nyawa. Maka jika ada seorang wanita yang seperti ini, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepada wanita yang seperti ini, idkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang dia mau. Maka dari sini, ayat dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa di antara kewajiban istri kepada suami, dan ini adalah hak suami dari istri, adalah istri taat kepada suami. Karena taat kepada suami adalah satu dari sekian penyebab masuk surga. Dan batasan ketaatan seorang istri kepada suami adalah dalam segala hal, selama bukan maksiat. Kemudian yang kedua, selama tidak membahayakan nyawa. Ini. Kemudian inilah kewajiban, satu kewajiban suami, satu kewajiban istri, yang jika setiap pasangan tahu tuh kewajibannya masing-masing, yang jika setiap pasangan tahu fokus hidupnya berumah tangga itu harusnya adalah bagaimana memenuhi hak pasangannya, bukan bagaimana agar hak dirinya itu terpenuhi, maka insya Allah ini adalah satu tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang. Maka inilah keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tenang. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, kuncinya ada 3. Yang pertama, suami istri harus paham dengan kewajibannya masing-masing kepada pasangannya masing-masing. Kemudian yang kedua, suami istri itu fokusnya adalah bagaimana memenuhi hak pasangannya, bukan memenuhi hak dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, suami istri harus bisa memaafkan ketergelinciran kesalahan pasangannya, juga suami istri harus bisa menerima kekurangan yang ada pada pasangannya. Inilah makna sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan dari jenis kita, spesies manusia, yaitu istri-istri. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah agar sakinah. Yang pertama, tujuan pernikahan yang pertama adalah mendapatkan ketenangan.